Pendahuluan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan isu penting dalam hukum ekonomi Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, terdapat pengecualian terhadap aturan ini yang memungkinkan beberapa perbuatan dan perjanjian tertentu untuk tidak dikenakan sanksi. Materi ini akan membahas ruang lingkup pengecualian, hak paten sebagai pengecualian, dan pandangan hukum Islam terhadap praktek monopoli. Ruang lingkup pengecualian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini di dalam pasal 50 diantaranya: A. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. C. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan. D. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memaksa kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. E. Perjanjian kerjasama peneliti untuk meningkatkan atau memperbaiki standar hidup masyarakat luas. F. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. G. Perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan pasar dalam negeri. H. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. I. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Selanjutnya yaitu hak paten sebagai pengecualian. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau inventor atas hasil temuannya di bidang teknologi atau karya ilmiah. Hak paten memberikan perlindungan hukum kepada penemu untuk melarang pihak lain menggunakan atau mengeksploitasi temuannya selama waktu tertentu. Hak paten memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual penemuan selama jangka waktu tertentu. Pemegang hak paten memiliki kekuasaan monopoli atas penemuan yang dipatenkan, karena pemegang hak paten dapat dengan bebas mengatur dan mendikte pihak-pihak yang membutuhkan teknologi atau formula yang dipatenkannya. Kemudian dalam konteks hukum persaingan, hak paten ini dianggap sebagai bentuk perlindungan yang sah terhadap inovasi. Lalu paten dapat menciptakan keadaan monopoli yang sah, asalkan tidak merugikan persaingan secara keseluruhan. Lalu pemberian hak paten bertujuan untuk mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan jaminan bahwa hasil inovasi akan dilindungi. Kemudian yang selanjutnya itu pandangan hukum Islam terhadap praktik di atas itu, atau dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama itu praktik monopoli dianggap tidak etis karena dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perdagangan. Yang kedua, hukum Islam mendorong persaingan yang sehat dan adil serta melarang tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga diakui dalam Islam, asalkan tidak mengarah pada praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Terus yang terakhir, selain itu, Islam melarang kita menimbun harta. Untuk itu, gunakanlah harta sesuai dengan prinsip Islam tanpa mengganggu dan merugikan orang lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang kasus pertama yaitu kasus KPPU nomor 17/KPPU/2010. Latar belakang kasus yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap pasal 5, pasal 11, pasal 16, pasal 25 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT Dexa Medica terkait dengan obat anti-hipertensi yang mengandung zat aktif amlodipine benzoate. Terdapat beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para pelapor, termasuk pengaturan harga, pengaturan produksi, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian dengan pelaku usaha asing. Adapun pihak-pihak yang terlibat, pelapor sendiri merupakan pihak yang merasa dirugikan oleh praktik bisnis pelapor yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam hasil putusan KPPU. Selanjutnya terlapor ada PT Pfizer Indonesia, PT Dexa Medica, Pfizer dan Pfizer Overseas. Dugaan pelanggaran pada pasal 5 penetapan harga obat amlodipine benzoate secara bersama antara kelompok usaha
Pfizer dan PT Dexamedica. Selanjutnya pada pasal 12, pengaturan produksi dan pemasaran obat antihipertensi oleh kedua perusahaan. Pelanggaran pada pasal 25 ayat 1 yaitu penyalahgunaan posisi dominan oleh kelompok usaha Pfizer untuk mempengaruhi dokter dan apotek agar hanya meresepkan obat merek Norvasc. Selanjutnya pasal 16, perjanjian antara PT Dexamedica dan Pfizer Overseas LLC yang mengakibatkan praktik monopoli. Nah, selanjutnya ada mengenai tentang hak paten dan perjanjian lisensinya. Di dalam putusan KPPU, zat aktif amlodipine bislate dipatenkan oleh Pfizer Inc. dengan nomor paten ID 000321 yang berlaku selama 20 tahun sejak diajukan pada tahun 1987. PT Dexamedica memiliki izin edar untuk obat Tensipas yang menggunakan zat aktif tersebut. Namun, terdapat sengketa paten terkait penggunaan zat aktif amlodipine bislate. PT Dexamedica melakukan supply agreement dengan Pfizer Overseas LLC untuk menyelesaikan sengketa paten. Dari hasil putusan KPPU menyatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh kelompok usaha Pfizer dan PT Dexamedica. KPPU menyatakan bahwa meskipun hak paten memberikan perlindungan eksklusif kepada pemegangnya, hal tersebut tidak boleh digunakan untuk menghalangi persaingan usaha secara tidak sehat. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seperti lisensi dapat dikecualikan dari larangan praktik monopoli asalkan tidak menghalangi persaingan usaha secara umum. Nah, di dalam konteks kasus ini, meskipun hak paten memberikan hak eksklusif kepada Pfizer Inc. untuk memproduksi dan mendistribusikan amlodipine bislate, KPPU menegaskan bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh digunakan untuk membatasi akses pelaku usaha lain ke pasar atau menciptakan kartel. KPPU menilai bahwa pengaturan harga dan produksi oleh kelompok usaha Pfizer dan PT Dexamedica telah melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha meskipun ada unsur hak paten di dalamnya. Keputusan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat, serta menunjukkan bahwa hak paten tidak dapat disalahgunakan untuk merugikan pelaku usaha lain atau konsumen. Berikutnya kasus kedua, putusan perkara nomor 31 garis KPPU I/2019. Kasus perkara dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait penjualan pelumas sepeda motor. Terlapor PT Astra Honda Motor. Terlapor merupakan perusahaan patungan hasil peleburan PT Federal Motor Jepang dan Honda Federal pada tahun 2001 dan di mana sahamnya dimiliki oleh PT Astra International Tbk sebesar 50% dan Honda Motor Company Ltd Jepang sebesar 50%. Terlapor merupakan agen tunggal pemegang merek ATPM, manufaktur, perakitan, dan distributor sebagai motor dengan merek Honda. Pelapor KPPU berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh tim investigator. Duduk perkaranya yaitu PT Astra Honda Motor diduga mempraktikkan tying agreement adalah bentuk perjanjian distribusi berdasarkan di mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu dengan syarat harus membeli barang lain, yang dimana PT Astra Honda Motor memaksa bengkel Astra Honda Authorized Service Station atau AHAS konsumennya hanya boleh membeli pelumas dari merek AHAM dan membatasi akses pelumas merek lain di bengkel resmi AHAS untuk menjaga garansi motor. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka bengkel AHAS yang melakukan pengujian produk-produk suku cadang lain akan mendapatkan peringatan dan sanksi yang dimana merupakan melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Analisis kasusnya, pada pasal 15 ayat 2, terlapor membuat perjanjian dengan main dealer yang dimana terlapor memberikan kuasa kepada main dealer untuk mencari, menunjuk, dan mengangkat AHAS yang membuat persyaratan bahwa AHAS bertindak sebagai pihak yang menerima barang berupa antara lain, peralatan, dan tools sebagai standar AHAS yang disediakan oleh terlapor. Di samping itu juga AHAS akan membeli suku cadangannya termasuk pelumas antara lain, pelumas dengan sertifikasi dalam strategi tools tersebut diperoleh main dealer dari terlapor untuk dilakukan AHAS sebagai peralatan standar jasa perbaikan dan perawatan sebagaimana standar perawatan dan perbaikan yang ditetapkan oleh terlapor. Demikian, suku cadangan pelumas termasuk pelumas dengan sertifikasi ke atas dibeli main dealer dari terlapor untuk selanjutnya didistribusikan antara lain ke AHAS.
perjanjian pertunjukan dan pengangkatan main dealer antara terlapor dengan main dealer tersebut terbukti merupakan bentuk perjanjian yang melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 15 ayat 3, terlapor membuat perjanjian dengan main dealer yang dimana dalam perjanjian tersebut terlapor memberikan subsidi potongan harga, peralatan dan tools dan diskon suku cadang antara lain, namun tidak terbatas pada pelumasan dengan sertifikasi ke atas. Dan dalam perjanjian tersebut memuat persyaratan bahwa AHAS sebagai penerima barang hanya menyediakan suku cadang asli yang didistribusikan oleh terlapor. Perjanjian penunjukan dan pengangkatan main dealer antara terlapor dengan main dealer yang memuat persyaratan hanya menjual atau menyediakan suku cadang asli yang didistribusikan oleh terlapor pada bengkel resmi AHAS tersebut merupakan bentuk persyaratan bahwa pihak penerima harus bersedia hanya membeli barang berupa suku cadang antara lain, namun tidak terbatas pada pelumasan yang didistribusikan oleh terlapor, dan tidak akan membeli barang berupa suku cadang antara lain yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain, namun tidak terbatas pada pelumasan yang menjadi pesaing dari terlapor. Perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian yang melanggar pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perilaku terlapor dengan mengikat produk pelumas pada bengkel AHAS maka terlapor dapat menguasai pasar sekurang-kurangnya 6% pada tahun 2016. Penguasaan ini disebabkan karena pemasaran pada jaringan AHAS telah menciptakan konsumen menjadi elastis terhadap produk pelumas karena selama masa garansi terbiasa menggunakan produk pelumas khususnya. Hasil putusannya, Majelis Komisi berpendapat bahwa pengecualian berdasarkan pasal 50 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak berlaku mutlak. Permendag Nomor 11 Tahun 2006, Permendag Nomor 22 Tahun 2006, Permendag Nomor 66 Tahun 2019 hanya mewajibkan pelaku usaha asing untuk menunjuk main dealer. Oleh karena itu, perjanjian antara terlapor dan main dealer tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, bahwa merek AHAS telah terlapor di Itjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Dengan demikian, merek AHAS telah dilindungi oleh Haki. Terlapor mempunyai hak monopoli dalam penggunaan merek AHAS, sedangkan untuk sublisensi karena belum tercatat di Itjen Haki Kemenkumham maka tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pengecualian pada pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terikat pemakaian merek AHAS, tidak termasuk perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh terlapor. Tentang diktum putusan dan penutup menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melanggar pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.